Agamanya Ibrahim apa? Bukan Islam, bukan Kristen, tapi agamanya adalah agama tauhid. Nah, jadi sebenarnya ya termasuk Yahudi ya, sebenarnya itu adalah semua sama. Ya, hanya yang berbeda adalah baharunya. Makanya kita harus memahami agama sebagai sesuatu yang kodim, kemudian agama sebagai sesuatu yang baharu. Nah, agama sebagai yang baharu ya itulah yang kemudian memunculkan yang namanya identitas-identitas yang selama ini kita pahami. Jadi istilahnya agama itu sebagai sebuah identitas, tetapi agama sebagai sebuah sistem, ya, sebagai sebuah sistem nilai dan sebagai sebuah sistem yang menghubungkan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebenarnya sifatnya kodim, dan pada dasarnya ya semuanya sama, ya. Jadi jangan mengira bahwa ya yang satu berbeda dengan yang lainnya, yaitu secara syariatnya, tetapi secara kodimnya sama. Mulai dari Nabi Adam ya sampai Nabi Muhammad dan sampai kepada zaman ini ya, itu tetap sama-sama kodim gitu. Kodimnya sama. Hanya ketika di zaman Nabi Isa, ketika kodim itu mewujud ke dalam alam baru, ya dia bernama Kristen. Demikian pula ketika makna kodim itu mewujud di zaman Nabi Muhammad, maka ya dia orang kemudian mengidentifikasinya sebagai agama Islam. Ya, tetapi sejatinya kodimnya adalah sama. Kodim itu kan ya namanya kekal ya, berarti sejak dari dulu sampai sekarang dan yang masa akan datang itu selalu ada. Hanya kemudian dia mewujud ke alam baharu, itu pasti akan menyesuaikan situasi zamannya. Makanya dalam Al-Quran menyebutkan bahwa harus selalu ada rasul di setiap zaman, ya. Nah, karena itu tadi bahwa sistem yang menghubungkan antara manusia di alam baharu yang relatif dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang laisa kamitslihi syai'un, yang bersifat mutlak, ya. Jadi itu harus ada sebuah sistem, ya. Nah, itu yang disebut dengan sistem kodim. Sistem kodim itu ya dia harus selalu ada rasulnya, ada kitabnya, dan di situ ada sistem penghubung, ada sistem wasilah. Karena itulah yang menjadi prasyarat atau rukunnya sehingga sesuatu kemudian disebut sebagai agama. Oke, nanti mungkin kita akan membahas agama kodim dan agama baharu lebih jauh lagi ya, dan lebih banyak supaya kemudian kita bisa memahami bagaimana sistem kodim itu kemudian terbreakdown ya dalam pemahaman manusia secara baharu, sehingga kemudian memunculkan identitas-identitas agama. Oke, bersama saya Bang Tet Jako di channel Jalan Kodim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.